penegakan hukum masih lunglai. Kinerja penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memuaskan. Dari survei terhadap 1.220 responden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, baru 41,6% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di era pemerintahan baru ini. Sisanya menganggap penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja. Ada pula yang menilai buruk, bahkan sangat buruk. Masih besarnya penilaian publik yang belum puas terhadap penegakan hukum harus menjadi alarm bagi pemerintahan yang masih seumur jagung ini. Publik merasa hukum masih belum menjadi panglima di negeri ini. Keadilan yang menjadi buah dari penegakan hukum masih belum dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Lewat penilaian terhadap kinerja 100 hari, masyarakat ingin tahu seberapa serius pemerintah menegakkan hukum dan menepati janji-janji kampanyenya di bidang hukum. Survei LSI itu potret mini dari pendapat publik pada umumnya bahwa penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja. Sekali lagi, penilaian itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah karena publik menyatakan hukum saat ini masih berjalan di tempat. Tak ada langkah maju atau minimal gebrakan di awal masa kerja pemerintahan. Tentu bukan tanpa alasan publik menyatakan demikian. Hal itu bisa dilihat dari belum juga tertangkapnya buron KPK Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka suap sejak 2020. Begitu pula dengan kasus yang menderap bekas Ketua KPK Firly Bahuri. Ia sudah menjadi tersangka dalam kasus pemerasan sejak 2023. Kasusnya di Polda Metro Jaya hingga kini belum juga terselesaikan di pengadilan. Dua kasus itu hanyalah contoh kecil yang membuat masyarakat masih meragukan kemauan pemerintah menegakkan hukum. Dari sini, istilah tebang pilih lahir. Pedang hukum dibuat hanya untuk tajam ke bawah, namun majal ke atas. Jangankan memotong, untuk mengiris saja tidak bisa. Muramnya wajah hukum negeri ini masih pula ditambah oleh kasus-kasus perilaku minus penegak hukum. Mulai dari kelakuan 36 polisi yang memeras warga Malaysia di gelaran Jakarta Warehouse Project hingga pemerasan terhadap anak bos Prodia oleh seorang perwira menengah. Kelakuan-kelakuan tercela itu kian membuat publik antipati dan jengah jika berada dekat dengan penegak hukum karena justru merasa tak aman. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah bagi pemerintahan baru. Karena itu bicara soal mental, sulit dibayangkan apa nasib hukum negeri ini jika digantungkan pada aparat yang bermental pemeras. 100 hari pemerintah seharusnya sudah cukup bagi Prabowo Gibran untuk berbulan madu. Mereka harus segera membuat gebrakan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum. Sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, Prabowo harus membawa rakyatnya kembali menempatkan hukum sebagai panglima. Presiden bisa mulainya dengan bersih-bersih dulu dari dalam. Buang semua virus yang masih melekat di institusi penegak hukum. Mereka memang sudah tak pantas mengayomi masyarakat, apalagi menegakkan hukum. Jika langkah itu tak mulai dari sekarang, sudah bisa ditebak berapa nilai rapor pemerintahan ini 5 tahun kelak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.